Andres Escobar, tragedi The Gentleman yang karena satu gol bunuh dirinya menghancurkan karir sepak bolanya di usia muda. Kisah kelam Piala Dunia tahun 1994 di Amerika Serikat. Tanggal 22 Juni tahun 1994, Rose Bowl Stadium, California, 93.000 orang sedang menyaksikan pertandingan sepak bola antara Amerika Serikat versus Kolombia. 1 detik, 1 sentuhan, kaki yang mengubah segalanya, dan 10 hari kemudian seorang pria meninggal dengan 6 peluru di tubuhnya. Setiap peluru diiringi kata yang sama, yaitu gol, gol, gol. Ini bukan film, ini kisah nyata Andres Escobar, bek yang dijuluki sang kesatria, tapi karena jadi sang pengkhianat. Escobar Saladrigia lahir pada tanggal 13 Maret tahun 1967 di Medellin, Kolombia, kota yang waktu itu dikenal dengan kartel narkotika, yaitu Pablo Escobar. Nggak ada hubungan keluarga antara Andres Escobar dan Pablo Escobar, hanya saja nama belakang mereka kebetulan sama, Andres Escobar. Tinggi badan Andres Escobar adalah 180 cm, mainnya bersih sebagai seorang pemain bertahan, jarang dapat kartu merah. Selama karir 51 kali main buat negara Kolombia, dia nggak pernah diganjar kartu merah, makanya media manggil dia El Caballero del Fútbol, sang kesatria sepak bola. Dia kapten Atlético Nacional, klub yang pada tahun 1989 habis juara Copa Libertadores. Fans cinta dia karena rendah hati. Tim dokter klub bilang, Andres nggak pernah komplain, nggak pernah marah ke wasit. Dia benar-benar gentleman, cowok humble rendah hati. Tahun 1994 jadi puncaknya. Kolombia lolos Piala Dunia setelah 12 tahun absen dari Piala Dunia. Dan mereka nggak main-main di kualifikasi. Kolombia membantai Argentina dengan skor 5-0 di Buenos Aires di kandangnya Argentina. Pada saat itu, Argentina diperkuat sang tangan Tuhan, siapa lagi? Diego Armando Maradona dan pemain top Argentina lainnya. Dunia langsung cap Kolombia sebagai dark horse, juara dunia atau kuda hitam. Datang ke Amerika, ekspektasi tinggi banget. Bandara, hotel, semua penuh dengan bendera negara Kolombia. Tapi mimpi indah itu hancur di laga pertama fase grup Piala Dunia Amerika Serikat. Lawan Romania, skor 1-3. Carlos Valderrama, pemain hebat dari Kolombia, gak bisa berkutik, takluk oleh Romania di laga perdana fase grup. Tapi mungkin masih ada harapan di laga kedua lawan tuan rumah Amerika Serikat, pikir para pemain dan pelatih Kolombia. Pada tanggal 22 Juni tahun 1994, Amerika Serikat lawan Kolombia di menit ke-35, skor masih kacamata kuda alias 0-0. John Harkes dari Amerika mengirim umpan silang datar. Andres Escobar maju, memotong bola, tujuannya jelas, buang bola ke samping. Tapi bola kena ujung kakinya, melintir. Kiper Oscar Cordoba udah mati langkah tuh. Terjadilah gol bunuh diri oleh kaki Andres Escobar. Skor 1-0 untuk Amerika Serikat. Kamera langsung tuh nyorot wajah Escobar, nggak ada emosi, cuma tatapan kosong. Kolombia akhirnya kalah cuy 2-1 dan tersingkir dari Piala Dunia tahun 1994 di Amerika. Gol itu sekarang masuk daftar on goal atau gol bunuh diri paling fatal dalam sejarah Piala Dunia. Tapi waktu itu nggak ada yang nyalahin Escobar. Teman setim pun peluk dia, pelatih bilang itu bisa kejadian ke siapa aja, ke siapa pemain melakukan hal seperti itu. Buat kalian buat ngerti tragedi ini, kalian harus tahu Kolombia pada tahun 90-an itu seperti apa. Ini era kartel Medellin dan Cali. Sepak bola sama dengan alat pencucian uang bos-bos kartel. Taruhan miliaran dolar untuk Kolombia agar Kolombia juara. Karena kalau Kolombia menang, nama Kolombia bersih di mata dunia, bagus tuh. Nggak ada kartel. Sebelum Piala Dunia,
Daripada Gabriel Gomez, pemain Kolombia, udah terima teks atau pesan. Zaman dulu nggak ada WhatsApp group atau seperti sekarang. Dalam pesan teks itu isinya adalah, kalau kalah kalian mati. Pelatih Kolombia Francisco Maturana sampai kepikiran mundur karena takut dengan ancaman pesan tersebut. Jadi gol Escobar bukan cuma kalah bola buat sebagian orang. Itu sama dengan mereka bangkrut taruhan bola, terutama kartel-kartel yang ada di Kolombia. Escobar pulang ke Medellin tanggal 1 Juli setelah Kolombia tersingkir dari Piala Dunia. Andres Escobar, dia tetap profesional, kalem, gentleman, ngadapin wartawan, ngadapin fans buat minta tanda tangan untuk fansnya dia. 1 Juli tahun 1994, pada malam hari, ketika diwawancara oleh koran El Tempo, Andres Escobar bilang, hidup nggak berakhir di sini, kita harus tetap maju. Kalimat terakhir yang diucapkan ke publik masyarakat Kolombia. Besoknya, dia mati. Jam 3 pagi 2 Juli tahun 1994, Escobar sama beberapa temennya habis dari klub malam El Indio. Pas mau masuk mobil Toyota Camry-nya, 3 orang mendatangi Andres Escobar. Awalnya terjadi adu mulut. Saksi di lokasi bilang mereka nyindir soal gol bunuh diri yang dilakukan Escobar. Lalu setelah adu bacot di lokasi, terdengarlah suara tembakan. 6 tembakan ke dada, kepala. Setiap tembakan diiringi dengan suara gol, 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 gol. Jadi sambil nembak sambil bilang gol, 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 gol sebanyak 6 kali. Andres Escobar tewas di tempat pada umur 27 tahun. Yang sangat muda untuk karir sepak bola, itu masih muda cuy. Di kota kelahirnya sendiri, berita itu menyebar se-Kolombia dalam waktu kurang dari 1 jam. Bayangin, waktu itu belum ada sosial media seperti sekarang, tapi peristiwa penembakan tersebar begitu cepat sampai-sampai presiden saat itu, Cesar Gaviria, presiden Kolombia pada saat itu, langsung pidato. Ini serangan ke seluruh bangsa Kolombia. Setiap laga pertandingan di Kolombia, stadion-stadion hening 1 menit mengeningkan cipta untuk menghargai penghormatan kepada Andres Escobar. Tapi yang paling menyayat hati adalah ketika pemakaman Andres Escobar, pemakaman dihadiri lebih dari 120.000 orang lebih. Melebihi banyaknya dari orang-orang yang ada di stadion untuk melayat ke makamnya Andres Escobar. Pelakunya Humberto Munez ditangkap, dihukum 42 tahun penjara vonisnya, tapi cuman menjalani penjara 11 tahun masa hukumannya dan bebas pada tahun 2005. Dia nggak pernah sebut siapa bos yang nyuruh dia melakukan hal tersebut. Sampai sekarang motif pastinya masih misteri, tapi banyak yang berspekulasi ini bandar judi, kartel yang berjudi, atau pesanan kartel untuk menghilangkan nyawa Andres Escobar. Karena pelaku hanya bilang penembakan itu tidak disengaja. Kita ribut urusan bola, saling adu mulut, dan terjadilah penembakan tersebut. Tapi diselidiki, ternyata si penembak ini atau pembunuh ini adalah supir dari seorang kartel yang cukup besar di Kolombia, terutama di kota Medellin tersebut cuy. Atletico Nacional pensiunin nomor punggung 2 selamanya. Nggak ada yang boleh pakai lagi. Escobar jadi simbol kalau sportivitas. Nggak cukup buat ngelawan keserakahan, simbol kalau sepak bola nggak boleh dicampur judi, politik, dan kekerasan. Tahun 2010, ESPN bikin film dokumenter The Two Escobar, 2 Escobar, Andres si pemain bola, dan Pablo si bandar. Film itu nunjukin gimana kartel ngatur sepak bola Kolombia. Ditonton jutaan orang. Nah, kalian nggak penasaran, tonton aja film itu. Andres Escobar pernah bilang, saya nggak takut mati, saya takut mati tanpa berguna. Dia mati terlalu cepat dan masih muda, karir sepak bolanya masih panjang. Tapi apa daya, takdir berkata lain. Nah, jadi si Andres Escobar ini meninggal pada umur 27 tahun. Dan klubnya, Atletico Nacional, mempensiunkan nomor punggung 2 untuk penghargaan kepada Pablo Escobar. Nah, gimana cuy? Kalau sekarang ada nggak yang kayak gitu sih? Sekarang lagi rame Piala Dunia kan?
2026. Oke, bye-bye.